Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Ini pengajian lanjutan kita membahas kitab Lubul Usul karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah taala yang wafat tahun 926 Hijriah, dan kita sudah selesai dari pembahasan mutlak dan muqayyad. Masuk ke pembahasan baru yaitu al-zahir dan al-mu'awwal. Al-zahir dan al-mu'awwal. Kata Syekhul Islam, al-zahiru ma dalla dalalatan dhanniyah. Zahir itu adalah yang menunjukkan tuh makna, tapi maknanya ini tidak sampai meyakinkan. Hanya dhanniyah. Sifatnya dugaan. Tapi dugaan bukan sembarang dugaan, dugaan kuat. Ma dalla dalalatan dhanniyah. Dan kita kalau ingat pembahasan di Al-Waraqat bahwa tingkatan pengetahuan itu ada berapa? Ada berapa tingkatan pengetahuan? Ada 5. Yang pertama apa? Yang pertama paling atas ilm, atau kadang disilakan yakin. Dan ini 100%. Tahu 100%. Kemudian yang kedua itu 51 sampai 99% kira-kira itu ya. Pokoknya nggak sampai 100% lah. Maka itu level dugaan kuat. Dhon. Ya. Kemudian pas 50%, apa namanya nih? Apa namanya? Syak. Syak. Kemudian 1 sampai 49% namanya apa? Apa namanya? Hmm. Ayo, apa Wah, istilah? Wah, wah, ya. Orang Indonesia bilangnya waham. Kemudian 0% baru jahal. Tidak tahu. Nah, berarti selama masih 51 sampai 99% itu dhoniyah, dugaan. Dan contohnya banyak banget. Bahkan dalam awal matan Minhajul Usul disebutkan bahwa al-fiqh itu min babil dhunun. Sampai bisa disebut aja begitu. Al-fiqh ini dominannya fikih itu min babil dhunun. Dia levelnya segini aja. Untuk kenapa toleransi dalam fikih itu sangat kelihatan. Bukan berarti tidak ada toleransi dalam perbedaan akidah. Ada juga, sebagaimana ditegaskan para ulama, termasuk diantaranya salah satu ulama Hanbali kontemporer, Syekh Ibnu Utsaimin, bahwa hatta sahabat pun ada isu akidah mereka berbeda pendapat. Yang berarti di situ tidak apa namanya, dan tidak menjadikan salah satunya sesat karena berbeda. Tapi kalau fikih itu memang udah warna khasnya fikih, dominan. Lagi-lagi juga nggak selalu fikih itu perbedaan tuh oke, fine fine aja enggak. Kalau ada orang yang bisa bilang bahwa membunuh halal ya, sembarangan ketemu orang di jalan terus dibunuh halal, itu isu apa? Isu fikih apa isu akidah? Ah, gimana kira-kira? Isu fikih apa isu akidah tuh? Nah, kalau di akidah adalah keyakinan dan fikih adalah perbuatan. Nah, berarti itu dimensi apa tuh? Dimensi fikih kan? Walaupun kita nggak bilang dia murni fikih. Sebagaimana rata-rata fikih juga ada unsur sedikit akidahnya ada. Tapi itu kan kalau kita mau dikotomi gitu ya, nggak bisa kita terima lah. Menyimpang orang kalau bilang bunuh
eh, sembarang orang halal. Bahkan, well, kalau sesuai dengan aturan-aturan standar dalam eh, usul fikih, termasuk di Libul Usul juga terangkan, murtad orang yang bersangkutan karena menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas haram. Gitu. Yang crystal clear haram. Paham ya? Jadi ada juga isu fikih yang ya, ketat soal itu. Sampai bisa mengeluarkan dari keislaman. Naudzubillah min dzalik. Tapi dominannya itu levelnya dugaan. Contoh misalnya, perintah aja, coba. Perintah. Eh, warka'u ma'ar raki'in. Anggaplah warka'u ma'ar raki'in ini perintah sholat. Sholat apa nih? Perintah sholat apa? Sholat berjamaah. Anggap gitu. Karena ini salah satu dalil perintah sholat berjamaah adalah warka'u ma'ar raki'in. Surat Al-Baqarah. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ayat 43. Pertanyaannya, apa hukumnya sholat berjamaah? Kalau melihat hmm, kondisi teks ayatnya, dia kan amr, warka'u, perintah. Hukum asal perintah apa? Apa? Udah lewat nih. Pada asalnya perintah Al-Quran atau hadis difahami sebagai perintah apa? Tidak wajib. Kan gitu. Tapi ini pada asalnya tuh. Lagi pada asal. Berarti apakah pasti wajib? Setiap perintah pasti wajib nggak? Gimana? Kan pada asal perintah tuh menunjukkan kewajiban. Pada asalnya. Berarti selalu nggak menunjukkan kewajiban? Pasti nih, setiap ada perintah pasti wajib. Begitu nggak? Enggak, Ustaz. Enggak. Tapi umumnya wajib. Berarti wajib itu kita jadikan dugaan kuat. Dugaan kuat kita, setiap ada perintah, wajib. Tapi dugaan kuat, dia bukan keyakinan, pasti. Enggak. Tapi dugaan kuat. Memungkinkan untuk ternyata ada dalil lain yang menggeser perintah. Dalam kasus ini, jumhur ulama menganggap bahwasanya misalnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul fadh, sholatul jamaati tafdulu sholatul fadhi bisa wa asyrina darajah. Sholat berjamaah lebih afdol 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Itu sebagai mukhasis. Itu di antara mukhasis maaf. Di antara sorif orina yang menggeser perintah ini. Dari hakikahnya itu wajib jadi majaz yaitu sunnah. Gitu. Tapi bagi ulama yang lain enggak. Tetap warka'u sesuai dengan defaultnya yaitu perintah wajib. Maka misalnya mazhab Zahiri, mazhab Hanbali mewajibkan fardu ain sholat berjamaah. Bahkan sebagian Syafi'iyah pun begitu, bukan Syafi'iyah sembarangan. Al Imamul A'immah Ibnu Khuzaimah misalnya. Lumayan nama besar yang memfarduainkan sholat berjamaah dalam mazhab Syafi'i. Terus apa kabar hadis tadi? Apakah hadis sholat berjamaah lebih afdol 27 kali lipat atau dalam riwayat lain 25 kali lipat daripada sholat sendiri? Itu dikemanain? Kan itu mengesankan apa? Sholat sendiri berpahala, sholat sendiri ya oke-oke aja kayak opsional gitu. Dan ada hadis-hadis lain ya, dalil-dalil lain termasuk di Quran juga. Walaupun tidak begitu eksplisit yang dijadikan sorif korina. Tapi tetap pada akhirnya mereka akan bilang bisa aja, oh enggak, kalau hadis tadi tuh bi afdol 27 bukan menunjukkan bahwa yang sholat sendiri tuh nggak kena dosa, dia kena dosa. Tetap dari sisi dia tidak berjamaah, tapi sholatnya sah. Nah ini mah Hanbali nih, dosa tapi sah.
cuma nggak berpahala. Mereka menganggap jadinya pahalanya jeblok atau apa gitu dan seterusnya. Sementara madzhab Zuhri nggak sah sama sekali dan menganggap hadis tadi misalnya kalau uzur, ya di suatu tempat nggak ada jamaah atau dia ketiduran, udah selesai jamaahnya dan seterusnya. Alhamdulillah, kedua-dua belah pihak ini sama-sama berpegang pada ayat yang sama itu warka'u ma'raki'in. Sama-sama berpegang pada hadis-hadis yang pada akhirnya itu juga. Dan mereka semua hidup di generasi as-salafus saleh. Imam Ahmad, Imam Daud yang mewajibkan, memfardu'ainkan. Juga juga yang tidak memfardu'ainkan. Imam Abu Hanifah, tabi'in, Imam Malik, tabi'ut tabi'in, Imam Asy-Syafi'i dan lain-lain. Yang dalilnya Qur'annya sama, sunnah sama, dan mereka sama-sama as-salafus saleh ternyata beda pendapat. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa udah Qur'annya sama, hadisnya sama, sesama as-salafus saleh sendiri, imam-imam besar mazhab berbeda pendapat. Mendudukkan ini perintah fardu ain atau perintah bukan fardu ain. Jawabannya karena apa? Karena warka'u menunjukkan wajib itu fardu ain itu apakah dalalah dzanniyah ataukah dalalah qat'iyah? Sebuah kepastian qat'iyah ataukah dugaan kuat saja? Dzanniyah. Jawabannya hanya selevel dugaan kuat. Nggak ada kepastian. Untuk kasus ini, jangan bilang saya nggak mengatakan tidak ada syariat yang pasti. Banyak yang pasti. Nah itulah tiang-tiangnya isomus syariah. Meminjam istilahnya Imamul Haramain. Tapi ada banyak yang dugaan gitu. Bukti kalau dia pasti qat'iyah adalah adanya ijma. Nah, itu bukti paling jelas. Bukti paling jelas, paling mudah. Kapan dipandang bahwa pemahaman terhadap satu ayat, terhadap satu hadis itu pasti, tidak zahir, nah, adalah manakala ada ijma. Itu bukti paling gampang. Ya, ada cara-cara menilainya, tapi gampangnya kita sekarang sedang belajar zahir. Itu zahir berarti level kedua. Karena kalau dia pasti namanya bukan zahir, namanya an-nas. Dan ini makna lain daripada nas. Nas punya dua makna. Nas punya dua makna. Apa makna pertama dari nas? Nah, ayat atau hadis apapun. Ini nas, makna yang pertama. Dan sering kita dengar nusus Qur'aniyah, nusus hadithiyah. Laisa fi hadhil mas'alati nas, dan sering dimaksudkan yang ini, hadis atau ayat apapun. Tapi dalam topik kita sekarang, usul fiqh yang bagian sebelah sini, dan defaultnya usul fiqh nas itu maksudnya ketika pembahasan dalalah adalah maksudnya ini, defaultnya dia nggak sembarang ayat dan hadis apapun, tapi ayat atau hadis yang gimana, yang tidak bisa difahami kecuali dengan satu pemahaman, itu nas yang pertama. Dan biasanya saya sudah bilang ciri-cirinya dia ada ijma ulama di situ, nas. Bisa dimengerti ya. Ya, misalnya apa namanya, tentang haramnya eh, membunuh jiwa tanpa hak, haramnya berzina, haramnya mendekati zina, bahkan wajibnya sholat lima waktu, wajibnya zakat. Itu nas. Karena jelas tidak ada dan tidak ada penggesernya. Ya, atau yang bisa nas, jelas-jelas nas adalah eh,
Eh, lagi-lagi kadang-kadang menentukan ini nas atau tidak juga ada diskusi ya, bisa jadi. Ini ada yang jelas semua sepakat itu nas, ada yang sebagian bilang nas, sebagian bilang oh enggak itu masih zahir. Misalnya angka. Angka-angka ya mau dipahamin gimana? Tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 hari yang sempurna. Mau difahami 9, 8? Enggak lah. 11, 12, 10, 10. Gitu. Dan ada nas ya. Sebagian orang ekstrem juga, nggak ada nas di Quran. Semuanya serba relatif, subjektif. Nggak bener. Ada nas. Karena kalau nggak ada, maka nggak tersisa sama sekali dari Islam. Semuanya bisa diobrak-abrik, semua bisa direkonstruksi, bisa didekonstruksi, bisa di riset ya, riset. Maksudnya mulai dari nol, diubah lagi, udah ada hukumnya dibikin kagak ada hukum. Misalnya. Kalau nggak ada kepastian itu bahkan jadinya nggak logis, karena seperti diterangkan para pakar logika, termasuk ulama-ulama Syafi'iyah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa setiap eh, pola pikir manusia yang dugaan mesti kembali ke sebuah kepastian. Terus gitu, kita berpendapat suatu, pendapat kita didasari pada suatu yang lain. Sesuatu ini bisa pasti, bisa nggak pasti. Kalau dia pasti, selesai. Kalau dia nggak pasti, kita butuh pegangan lain. Terus, pegangan ini bisa pasti, bisa nggak pasti. Kalau dia nggak pasti, kita butuh pegangan lain. Kalau dia pasti, selesai. Gampangnya, perumpamannya seperti perumpamannya. Ini perumpamaan dari saya pribadi. Cuma konsep tadi banyak diterangkan para ulama. Dari Syafi'iyah misalnya, Hujatul Islam Al-Ghazali dalam Maqasidul Falasifah beliau terangkan. Dan beberapa kitab lain juga beliau menyinggung, tapi lebih clear itu di Maqasidul Falasifah. Dari ulama selain Syafi'iyah misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari mazhab Hanbali juga tegaskan itu ya, dalam buku misalnya Darut Ta'arud Bainal Aql wan Naql. Tapi perumpamaan dari saya cuma konsep bahwasanya setiap dugaan kita mesti berpegang pada fondasi, pada satu basis. Basisnya ini bisa dugaan, bisa kepastian, bisa dhoni, bisa qot'i. Kemudian kalau dia qot'i selesai. Tapi kalau dia dhoni dia butuh pegangan lagi terus dan akan berhenti pada sesuatu yang itu pasti. Mesti. Kalau ya tasalsal akan infinite regress. Dugaan berbasis dugaan, berbasis dugaan. Nggak ada ujungnya dan itu nggak logis. Itu fallacy. Perumpamannya seperti orang yang ada dia hanyut, terbawa banjir lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita dan saudara-saudara kita yang kena musibah banjir. Jadi kamu bayangkan aja tuh atau dia di laut dan sejenis di sungai lah. Enaknya di sungai contohnya. Dia di sungai terombang-ambing gitu ya. Nah, kemungkinan pertama dia berpegangan langsung pada misalnya tepian. Nah, dia pegang pada di tepi sungai yang kokoh. Ini orang ini. Berarti dia langsung berpegangan pada qot'i. Hmm. Satu. Kemungkinan kedua, skenario kedua ini dia nggak berpegang pada yang qot'i, tapi dia berpegangan pada temannya. Zoni juga nih. Tapi temannya ini berpegang pada yang qot'i, yaitu apa? Oh, pinggiran sungai. Mungkin ada besi di tepian sungai yang tertancap gitu ya, atau kayu atau akar tanaman yang sangat kuat pegang. Jadi dia bolehlah berpegang pada orang yang orang ini ya bisa juga nggak selamat. Tapi orang ini berpegang pada sesuatu yang kokoh. Nah ini bisa terus panjang. Silakan boleh 10 orang, boleh lebih. Tapi harus ada ujungnya itu berpegangan pada sesuatu yang qat'i, sesuatu yang pasti. Nggak bisa dugaan terus. Orang yang bilang, oh dugaan, terus terus dugaan, terus dugaan. Nggak ada basis yang pastinya. Contoh gampang kalau kita orang Islam, kita salah satu basis pastinya adalah Quran pasti benar. Gitu. Islam agama benar satu-satunya. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu basis-basis yang pasti, kokoh. Jadi kita boleh berbeda pendapat warkau ini wajib atau enggak. Tapi kita kemudian sepakat bahwa warkau ini adalah kebenaran. Perintah warkau benar. Kenapa? Karena dia di Quran. Quran benar.
Tuh titik sepakat. Atau hadis misalnya. Berbeda pandangan tentang satu hadis. Yang satu bilang sahih, satu bilang hasan. Terus satu bilang doif. Nah, ini beda pendapat. Tapi semua sepakat bahwasanya manakala sahih kita terima. Manakala doif, umpama kita nggak pakai. Sebagai dasar hukum loh. Dan pada akhirnya, kalau ini debat juga, berujung pada satu konsep pasti, yaitu apa? Yang disepakati, Nabi Muhammad ada beneran Nabi. Apa yang beliau sampaikan, manakala valid beliau sampaikan, pasti benar. Mungkin ketemu orang lain lagi, kita nggak ketemu titik sepakat kecuali jauh. Saya titik sepakat pada akhirnya adalah setiap pendapat harus ada argumen. Nah itu basis tuh pasti. Setiap pendapat harus ada argumen. Karena bisa jadi kita debat dengan orang, dia nggak pegang prinsip itu, dia nggak punya prinsip itu. Bagi dia setiap pendapat nggak harus ada argumennya. Nah, repot tuh. Mungkin dengan orang itu gimana? Apa titik sepakatnya? Nah, apa titik code yang kita sama-sama pegangan di situ? Misalnya kita semua ada nyata. Kita bertanggung jawab pada pikiran dan pendapat kita. Oke. Tapi mungkin dia bukan orang yang begitu. Dia orang nggak percaya dirinya ada. Ah, repot lagi tuh. Hanya mau nggak mau kita pada akhirnya zoni akan berujung pada code. Dan kalau ada hadis atau ayat yang bisa difahami beberapa pemahaman, misalnya apalagi contoh selain ini, apa contoh ayat fikih terkenal ulama berbeda pandangan memahaminya. Selain ini, misalnya apa? Surat 5 ayat 6. Di situ ada wamsahu biru usikum. Usaplah dengan kepala kalian. Atau bi apa nih maksudnya? Wamsahu usaplah dengan kepala kalian. Surat 5 ayat 6. Di mana titik diskusinya? Apa fungsi mbak di situ? Wamsahu biru usikum. Nah, apa fungsinya mbak di sini? Well, Imam Asy-Syafi'i misalnya bilang mbak di sini menunjukkan sebagian. Jadi wamsahu biru usikum artinya apa kata beliau? Dan usaplah sebagian kepala kalian. Dan itu valid secara bahasa Arab memang bisa. Imam Malik memahami, oh enggak. Wamsahu biru usikum mbak ini penjelasan. Jadi wamsahu dan usaplah ini kepala kalian. Ini kepala berarti diusap semua. Bayangkan. Kenapa begitu? Karena dia zahir saja. Level 2 yaitu az-zahir. Nah, level 3 lain kesempatan insya Allah dibahas. Apa? Nas, zahir, dan al-mujmal. Kalau nas nggak bisa difahami lain. Kalau zahir bisa difahami lain. Tapi salah satu tafsirannya lebih unggul. Lebih kuat. Kayak itulah tarjih. Mengunggulkan satu pendapat atas pendapat lain. Tapi tarjih dalam perkara yang ada perbedaan pendapat ulama, perbedaan ijtihad ulama seperti ini, ya mau nggak mau dia tarjih yang subjektif. Tarjih yang dhonni. Tarjihnya dhonni. Gitu. Ini nas level pertama, nggak ada tafsiran lain. Kalau ada tafsiran lain, tapi tafsiran kita lebih unggul, namanya zahir. Kalau ada dua tafsiran, sama aja relatif berimbang, namanya apa? Apa namanya tadi? Nomor 3 nih? Mujmal. Ulang. Level nas, tidak ada kemungkinan lain. Cuma satu aja cara memahami yang benar. Kedua apa di bawahnya? Zahir itu. Ada dua. Salah satunya leading, lebih unggul, lebih kuat. Atau lebih lemah. Tapi dua-duanya mungkin. Nah, itu kebanyakan fikih gitu levelnya zahir. 3 bahkan bisa mujmal. Berimbang benar-benar. Nah, satu hal yang disepakati adalah bahwa ini semua madhab. Kita beramal pada asalnya beramal dengan sesuai zahir. Itu pada asalnya. Jadi nggak cuma zahiri yang punya konsep begitu. Semua ulama.
Even Imam Syafi'i juga punya perkataan begitu. Oh, pada asal kita memahami semua dalil sesuai zahirnya. Nggak ada yang punya konsep lain kalau dia benar ahlu sunnah ya. Bisa orang menyimpang punya konsep Quran semua kita nggak usah percaya zahirnya, kita cari batinannya. Itu bisa kelompok menyimpang bisa begitu. Tapi nggak ada di antara kelompok mantap-mantap yang besar, yang kokoh, yang ahlu sunnah wal jamaah, ada empat misalnya dan lain-lain. Tadi bilang gitu. Cuma bilang beramal sesuai zahir. Paham ya? Bahkan ketika misalnya warkau marokin. Andai dia belum tahu ada dalil lain. Cuma tahu dalil ini. Warkau marokin. Maka kata para ulama tersebut, bagi orang ini, salat berjamaah hukumnya apa? Hmm. Dia belum tahu, dia nggak tahu ada ayat atau hadis lain terkait ini. Dia cuma membaca ayat ini aja. Maka bagi dia, salat berjamaah hukumnya apa? Wajib Ustaz. Ya, fardu ain, biar lebih akuratnya. Fardu ain. Karena kita mesti beramal sesuai zahir. Zahirnya wajib. Ini fardu ain. Ya berarti fardu ain. Terlepas nanti setelah itu ketemu apa enggak. Saat ini begitu dia nerima, nah itu bentuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita memang cinta Allah, cinta Rasul, begitu ada dalil, ada ayat atau hadis, kita jangan tergesa-gesa nyari mukhasis, nyari, oh mungkin ada lain. Itu dulu, ya. Kita amalin. Zohirnya wajib, zohirnya haram. Meskipun nanti tahu ternyata makruh, tapi awal dia nerima, dia paham itu sebagai wajib, sebagai haram. Nah, kalau kita ada tahu setelah itu dalil-dalil lain, wajib ini kita geser dari wajib jadi sunnah. Misalnya surat 2 ayat 282. Washidu idza tabayatum. Allah firman kenapa? Washidu idza tabayatum. Dan kalau kalian jual beli, persaksikanlah. Ini sediakan orang saksi. Apa hukum? Jual beli ada saksinya. Menghadirkan saksi saat jual beli, apa hukumnya? Apa hukumnya? Ulama sepakat hukumnya sunnah. Sepakat ulama hukumnya sunnah. Loh, gimana bisa ulama sepakat hukumnya sunnah? Ayat Qurannya bilang washidu, perintah. Persaksikan. Hukum asal perintah apa? Wajib. Hukum asal perintah wajib. Kok bisa ulama semuanya sepakat? Ijma. Dan ijma dalil sendiri tuh. Bahwasanya ini nggak wajib, ini sunnah. Nah, tapi anggap orang belum tahu itu. Belum tahu bagaimana ulama. Dia ilmunya baru sampai segitu. Ya udah dia pahami wajib. Tapi tentu ketika karena fikih udah relatif mapan, dia nggak bisa sembarangan berfatwa begitu. Hanya gara-gara, oh nampak buat saya ini wajib. Nggak bisa. Karena udah mapan, jadi dia harus pelajari. Itulah kenapa adalah penting mempelajari pendapat-pendapat yang sudah ada. Misalnya sederhananya terkenal belajar melalui salah satu mazhab. Itu kan upaya untuk supaya kita jangan sembarangan berpendapat. Setidaknya ada panduan. Yaitu mazhab-mazhab yang ada nih, mazhab-mazhab yang berasal dari generasi as-salafus saleh. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Atau mazhab Zahiri juga kalau memang rapi matanya silakan nggak masalah. Boleh dalam faid Makkiyah, dalam faid Madaniyah, boleh nggak apa-apa orang ikut pendapat Zahir, mazhab di luar yang empat. Gitu. Terlepas dia akurat apa enggak itu kan pembahasan berikutnya. Tapi selama akurat boleh. Gitu. Kenapa penting? Karena biar gitu. Karena kita bisa jadi langsung asyidu, wow wajib, oke sip. Nah, kalau untuk pemahaman sendiri fine, tapi kalau dia untuk berfatwa sampai mencela orang, antum berjual beli tidak bersaksi, tidak nyari saksi. Antum melanggar ayat Quran, antum mendurhakai Allah dan Rasulnya. Wah, repot itu. Sementara, tadi dulu, tuntut ilmu dulu. Ya, nah, baru dia nambah. Oh, tapi tenang aja. Kalau memang dia kemarin nggak tahu, untuk pemahaman sendirinya, it's okay. Karena memang itu zahirnya. Zahir, washidu, wajib. Tapi ulama ternyata sepakat. Sunnah. Oh, berarti apa yang terjadi? Itulah takwil.
Wa ta'wilu hamlu zahiri 'alal muhtamilil marjuh. Takwil adalah yang zahir tadi, itu apa tadi? Zahirnya. Zahir perintah apa? Ini zahir. Rajih ya. Unggul. Itu apa? Wajib. Terus yang marjuhnya apa? Muhtamil marjuh. Sunnah. Dan lain-lain. Mubah. Nah, kita menggeser dari wajib ke sunnah. Apa yang kita lakukan berarti? Para ulama tadi semua. Apa yang mereka lakukan berarti namanya tuh? Nah, takwil. Itu namanya takwil. Katanya Mas Zarkashi, takwil kalau dalam fiqhiyat, pembahasan fikih, disepakati. Boleh. Karena memang fikih zonni. Takwil ini zonni, dugaan. Bukan kepastian. Zohirnya aja zonni, masa takwil tiba-tiba jadi qot'i? Pada asalnya enggak. Bisa juga. Takwil qot'i bisa juga. Manakala ijma' menakwil. Oke, fix. Nah, fikih dugaan. Maka takwil boleh. Sepakat ulama. Nah, dalam bahasan akidah, nah itu titik kritis. Ada diskusi soalan itu. Dan pada akhirnya takwil. Zonni, akidah prinsipnya dibangun di atas apa? Kepastian. Dalil-dalil yang qot'i. Itulah jadi diskusi. Tapi itu saya pikir sudah terkenal siapa-siapa yang membolehkan dan siapa-siapa melarang. Pada akhirnya ada titik-titik di mana apa yang itu sebetulnya takwil dibolehkan dan ada titik-titik sepakat apa yang itu disebut takwil dilarang. Ada titik sepakat dan ada ruang berbeda pendapat ya perinciannya di pembahasan akidah. So, jadi demikian. Takwil adalah menggeser dari zahir makna utama tadi, makna yang lebih unggul kepada makna yang lebih lemah. Tapi meskipun dia asalnya lebih lemah, tapi kali ini kita pakai untuk mensinkronkan dalil. Itu tujuan utama takwil, paling utama apa tujuannya? Untuk apa dilakukan takwil terhadap dalil-dalil fikih? Kita fokus saja fikih dulu. Nah, untuk apa dilakukan takwil? Tujuannya untuk mensinkronkan dalil. Karena misalnya ada dalil-dalil, bahwasanya Nabi SAW, para sahabat, jual beli nggak ada saksinya. Nah loh, kalau kita paksakan wa ashidu ini harus fardu ain. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sinkron nggak dalil-dalil yang lain semuanya? Nggak sinkron. Nah, jadi tuh memang ada yang takwil agar sinkron. Paham ya? Keluar kaum Marokin tadi misalnya. Bagi ulama yang menggeser dia melakukan takwil itu berarti. Menggeser dari wajib jadi fardu ain jadi fardu kifayah atau jadi sunnah. Tujuan untuk mensinkronkan dengan hadis. Tuh Nabi bilang nggak apa-apa sholat sendiri. Tuh biar sinkron. Wamsahu biruusikum. Madzhab Syafi'i kenapa? Apa dalil penguat selain soalan bahasa? Karena ada hadis Nabi SAW apa? Mengusap cuma ujung kepala. Masa binasiyatihi. Hadis riwayat Muslim. Biar sinkron dengan hadis tersebut. Gitu. Makanya kata Imam Syekhul Islam, fa in humila li dalilin fasohi. Jika kita menakwil karena ada dalil lain untuk disinkronkan, maka takwilnya takwil yang bagaimana? Takwil yang sahih. Maka benar. Seperti memahami, gampang nih yang ijma aja dah. Bahwasanya wasyidu di sini perintah sunnah. Sahih nih, takwil ini sahih. Digeser dari asalnya, hakikohnya. Wajib menjadi majas itu sunnah. Tapi bagaimana kalau ternyata takwil bukan dengan dalil? Tentu pasti pada akhirnya semua orang mengklaim itu dalil. Tapi di sini lah makanya kata Syekhul Islam, au lima yudhonu dalilan, atau dia menakwil hanya gara-gara sesuatu yang dia sangka dalil. Lima yudhonu dalilan. Fafasid, maka takwil nggak boleh. Jadi bahkan takwil dalam fikih pun bisa salah kalau metodenya nggak benar, sembarangan. Seperti misalnya wala taqrabu zina difahami makruh. Takwil nggak berarti tuh? Gimana? Takwil nggak? Wala taqrabu zina ini larangan makruh. Mendekati zina makruh. Takwil bukan tuh? Takwil Ustaz. Kenapa takwil? Emang apa makna zohir dari larangan itu apa? Tahrim Ustaz. Tahrim, pengharaman. Jadi kalau dibilang makruh lil karohah, takwil.
Tapi ada dalilnya nggak? Bahwa itu makruh. Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Atau mungkin dia, oh menurut saya, oh ini dia sangka suatu dalil. Ah, bukan dalil sebenarnya. Apa? Sangkaan dia misalnya. Ya, ya masa sih itu hak orang kan untuk mendekati zina. Ya jangan sampai haram lah, makruh aja. Toh juga suka sama suka. Ah, repot. Fasid, fasid, tak bilang fasid. Ya, dan itu dalam fiqhiyat. Orang memakruhkan zina itu kan isu yang aslinya domainnya fikih, fiqhiyat. Bisa takwil fasid. Gitu ya. Bahkan atau dia nggak ada dalil sekali. Nggak ada dalil sama sekali. Apa disebut Syekhul Islam? Istilahnya apa tuh? Kalau orang menakwil sembarangan tanpa dalil. Bukan cuma sesuatu yang disangka dalil. Tapi nggak ada dalil sama sekali. Mas, kenapa Anda bilang mendekati zina hukumnya makruh aja dengan takwil nih? Dalilnya apa? Apa dalil-dalil ini yang dipertimbangkan? Nggak ada sih, Mas. Disebut apa oleh Syekhul Islam? Apa istilahnya tuh? Nah, Laib, Ustaz. falaibun aula li syai'in falaib. Itu main-main. Nah, selesai pembahasan kita untuk malam hari ini. Simpulannya bahwa setiap ayat, setiap hadis itu ada 3 tingkatan terhadap mengenai pemahaman terhadapnya. Ada yang nas, nggak bisa difahami lain. Satu aja dan ciri-cirinya adalah ciri paling gampang. Ulama ijma. Ada ijma ulama terhadapnya. Qul huwallahu ahad itu nas tauhid. Ijma ulama itu tauhid. Jangan dibilang, oh nggak bisa jadi takwil jadi itu. Jadi terus level 2 zahir. Yaitu ada ayat bisa difahami dengan A dan B. Tapi A ini kemungkinannya 90%. B kemungkinannya 10%. Nah, maka pemahaman A yang 90% ini zahir. Kemudian pemahaman B yang 10% ini muhtamil marjuh. Istilah yang ada di depan kita nih, kita pakai aja biar enak. Muhtamil marjuh. Kemungkinan tapi marjuh. Karena 10% doang. Selalu nggak yang dimenangkan yang 90%? Nggak juga. Kalau memang ada dalil lain, maka kita bisa menangkan yang 10%. Digeserlah, set. Itulah takwil. Kalau dalilnya benar, takwilnya sahih. Takwil sahih. Kalau kita sangka itu dalil, ternyata dalilnya lemah, ternyata itu bukan dalil, maka takwil yang fasid. Masih disebut takwil, masih agak terhormat dikit ya. Tapi takwil yang fasid. Tapi kalau orang menakwil tanpa dalil, lali syai. Itu bahkan disebut takwil pun enggak. Disebutnya apa? Aula li syai'in fal'ib, main-main. Dan enggak boleh. Ya jelas, fasid takwil fasid itu enggak boleh. Apalagi laib, ini bisa membawa kepada kekafiran. Nauzubillah. Demikian. Insya Allah di pertemuan mendatang kita akan bahas takwil, ada beberapa takwil pun berderajat, ya yang sahih pun berderajat, ya ada yang qorib, ada yang ba'id. Insya Allah kita bahas di pertemuan mendatang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.